Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam acara rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara Senin sore kita yaitu podcast Dialog Dakwah Budaya yang pada saat ini Senin sore kali ini kita sudah memasuki sesi ke-9. Podcast Dialog Dakwah Budaya ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan secara langsung dari Gedung Tabligh Institut Muhammadiyah, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih dan selamat sore kepada pemirsa yang sudah bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting yang sudah setia selama 9 kali podcast ini bersama-sama kita. Dan pada sore hari ini di studio sudah hadir Ibu Mahsunah Sakir. Selamat sore Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kita sudah hampir 2 tahun ya Bu tidak bertemu secara langsung. Jadi masih bertemu hampir setiap minggu sekali di Zoom. Ya. Tapi kita sudah lama tidak bertemu di dunia nyata. Hampir 2 tahun ya Bu, karena kita mulai Maret sudah off semua kegiatan luring, istilahnya sekarang kan luring ya Bu ya. Nah Ibu, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing-sharing tentang ta'awun dengan pendekatan budaya. Tema ini kita ambil dari buku yang akan diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan, yaitu buku Dakwah Budaya. Ya Bu Mahsun. Ya, insyaallah. Ibu Mahsun ini adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau juga aktif sebagai Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung sharing dengan kami, bisa bertanya atau berpendapat di Zoom meeting, bisa juga melalui komentar di channel YouTube. Ibu Mahsun, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang ta'awun, ya. Manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya Bu ya, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh orang lain. Nah, manusia itu juga makhluk budaya. Karena manusia itu memiliki akal dan budi, memiliki pikiran dan perasaan. Nah, semua itu yang pada akhirnya menciptakan sesuatu untuk menciptakan kebahagiaan masing-masing. Gitu ya, Bu? Ya. Nah, Ibu, apa ini kaitannya antara ta'awun dengan budaya? Ya, alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu dan omong-omong tentang ta'awun ya. Yang itu bagi kita semua umat Islam dan masyarakat Indonesia, istilah itu sudah tidak asing karena memang sudah melekat. Ta'awun itu sudah merupakan budaya. Ya, betul, merupakan budaya. Karena sejak dulu dari zaman ke zaman itu sebenarnya ta'awun itu sudah ada, sudah mengakar, sudah membudaya. Namun hanya istilahnya saja sebenarnya ya. Kalau istilahnya dalam Al-Qur'an itu kan ta'awun. Saling menolong ya. Tolong menolong. Kamu sekalian saling menolong. Tolong menolong itu kan saling menolong. Kemudian wujud dari tolong menolong itu kan bermacam-macam. Nah, ya, yang singkatnya itu kan tadi yang disampaikan Mbak Nahar itu kan menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri.
satu dengan yang lainnya itu mesti saling membutuhkan, itu ya. Maka di situ prinsip ta'awun itu harus ditegakkan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Itu Mbak kaitannya. Jadi tolong menolong atau ta'awun ini sudah ada mungkin ketika manusia diciptakan itu sudah ada ya Bu ya, budaya itu ya, budaya tolong menolong itu ya. Ya, waktu itu kan kalau kita bicara sejak diciptakan Nabi Adam ya, Adam dan Hawa itu memang waktu itu kan masih sangat terbatas ya pengetahuan tentang itu. Bahkan bagaimana cara menguburkan saja itu waktu itu kan tidak tahu ya, saat Qabil dan Habil kemudian berselisih ini ya pendapat tentang ya sesuatu lah gitu, kemudian terjadi saling membunuh, yang satu meninggal, cara menguburkan seperti apa tidak tahu, sehingga saat melihat burung itu menguburkan temannya, menguburkan sesama burung itu, nah baru di situ terinspirasi. Di situ ada, oh ternyata kalau ada yang meninggal itu budayanya adalah dikuburkan begitu. Ya. Nah Ibu, ini perkembangan semakin kesini ya Bu ya. Ini kan ada pergeseran nilai budaya. Ya. Pergeseran nilai budaya, pergeseran perilaku manusia karena banyak sekali pengaruh modernisasi, kemudian globalisasi. Nah kayak gitu itu kan mempengaruhi perilaku manusia. Ini berpengaruh juga nggak Bu terhadap budaya ta'awun itu, budaya tolong menolong? Ya memang pada sebagian itu memang mengalami perubahan, sehingga karena modernisasi itu kemudian orang menjadi individualis ya. Karena individualis kemudian melihat segala sesuatu menjadi apatis gitu ya. Nah, kemudian itu kan berjalan sekian lama. Nah, tetapi pada saat pandemi ini ya itu sangat kita rasakan bahwa ta'awun yang sudah budaya itu betul-betul nyata adanya begitu, dan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan, bahkan orang-orang yang pendapatannya pas-pasan, kemudian juga kaum muda, kaum milenial itu pun menurut penelitian itu tinggi. Angka mereka berinfak, bersedekah, berta'awun itu malah semakin tinggi di masa pandemi ini ya Bu ya. Jadi budayanya itu malah justru ketika pandemi atau misalnya sebelum pandemi itu gimana Bu? Ya, terlihatnya di masyarakat itu loh Bu. Ya, itu memang Mbak sudah membudaya tadi. Sehingga kan ada budaya tolong menolong, budaya gotong royong, kemudian saling berkunjung, silaturahim, saling membantu, saling memberi. Nah ini kan sudah seyogianya ini memang diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya. Sehingga ini tidak akan luntur dalam kondisi seperti apapun, tidak akan luntur dan lentur. Ini budaya untuk ta'awun ini. Gitu. Kalau misalnya kasusnya misalnya gini nih Bu, sekarang itu kan ya tolong menolong, kemudian kerja bakti di kampung itu termasuk bagian dari itu juga kan Bu ya. Nah, oleh karena itu kan wujudnya berbeda-beda. Setiap lingkungan itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu kalau ta'awun itu memang harus dilakukan dengan pendekatan budaya gitu ya. Nah, itu luar biasa. Misalnya ya, orang yang penghasilannya pas-pasan begitu, tetapi saat ada gotong royong tetangganya membangun rumah, itu mohon izin pamit saya 1 hari karena tetangga saya itu sedang ini nanti ada gotong royong, ya istilahnya sambatan. Sambatan ini kan meminta pertolongan kepada tetangganya. Kemudian tetangganya dengan senang hati, karena suatu saat pun dia juga akan melakukan juga seperti itu. Nah, dan di situ itu terlihat sekali persaudaraan di antara sesamanya itu di masyarakat ya. Itu. Di beberapa kota besar ya Bu ya, itu kan budaya-budaya seperti itu sepertinya sudah mulai luntur. Ya. Jadi semacam misalnya nih kerja bakti itu yang bisa datang itu ya itu saja. Ini fenomena yang terjadi di beberapa tempat ya Bu. Karena apa? Karena kesibukan manusia sekarang. Jadi kan kalau dulu
biasanya jam 2 itu sudah pulang, sekarang bisa sampai maghrib atau mungkin sampai malam. Terus kemudian ronda itu kan sekarang kadang-kadang juga ada yang milih ngupahi orang. Nah kayak gitu itu kan pengaruh-pengaruh negatif ya Bu ya, yang kemudian mempengaruhi mulai lunturnya budaya tolong menolong, itu budaya ta'awun dalam masyarakat. Nah apa yang harus kita lakukan ketika kemudian kita terbentur dengan hal-hal seperti itu? Ya, saya kira itu merupakan keterpaksaan kalau bagi orang Indonesia, apalagi yang mayoritas Muslim ya. Karena di Islam sendiri kan sangat dianjurkan toh untuk saling tolong menolong. Dalam Al-Qur'an diangkat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu, bertolong menolonglah kamu, saling tolong menolonglah kamu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan kamu saling menolong, bertolong-tolongan ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Ini sudah sangat jelas. Namun karena keterpaksaan di era sekarang ini kan tuntutan kerja sedemikian rupa. Betul. Kalau dulu orang Jakarta nelpon ke Jogja, wah enak ya orang Jogja jam 2 sudah di rumah. Sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi Bu. Samanya. Sudah sama saja. Memang itu karena memang keterpaksaan. Ya. Nah, kemudian ekspresi tolong menolong di era sekarang itu kan juga berbeda. Mau menyisihkan dana sedikit untuk membantu siapa yang bisa mewakili ronda, itu bukan karena individualisnya, bukan, tapi sebagian besar itu karena keterpaksaan, tidak ada waktu, kemudian juga kesehatannya juga sudah itu. Saya kira itu. Dan kemudian yang harus dilakukan itu memang bagaimana para penggerak di masyarakat itu melakukan gerakan nyata, melakukan gerakan nyata yang di situ itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang dilakukan dalam berta'awun itu. Jadi kalau ada gerakan nyata itu tentu orang-orang yang tidak punya waktu, kemudian ada terpanggil untuk membantu kegiatan nyata. Kegiatan nyata antara lain juga sebagai ta'awun ini ya, dalam ta'awun ini tentu mereka membantunya kan juga dengan dananya, menyisihkan dananya lewat sedekah, infak, iuran, bahkan sudah aku ininya. Insya Allah itu kesadaran untuk itu sangat tinggi gitu. Dan mungkin ini ya Bu ya, Aisyah Muhammadiyah itu kan punya kegiatan biasanya kalau di ranting itu kan ada kegiatan pengajian rutin itu loh. Mungkin di situ lebih harus difokuskan lagi ke hal-hal seperti itu biar kemudian individualisme yang sudah mulai muncul itu bisa diminimalkan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah gerakan-gerakan nyata itu sudah sampai di akar rumput. Kalau di Aisyah itu sudah sampai di tingkat ranting. Kan pernah ada, sebelum ada gerakan orang tua asuh dari pemerintah, itu di Aisyah sudah ada supaya setiap cabang itu memiliki sekian anak asuh. Ada gerakan orang tua asuh itu gitu. Di masing-masing cabang Aisyah itu kan ada harus memiliki anak asuh sekian. Ini kan dalam rangka menjawab kebutuhan ya, banyak anak yang tidak mempunyai biaya sekolah atau kesulitan dan sebagainya. Jadi memang masih banyak lagi dakwah bilisan, dakwah bilhal. Bilisannya juga yang kemudian ke akidah ya, kemuatan keimanan, tetapi dakwah bilisannya itu betul-betul dengan gerakan nyata yang itu bisa menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Indonesia itu kan ini beragam ya Bu. Ya. Karakter, nggak cuma karakter budaya, kemudian ribuan pulau Mbak.
Betul, ribuan pulau, bahasa, dan itu pasti berpengaruh ya Bu ya terhadap karakter manusia, karakter masing-masing manusia. Nah, dengan sekarang itu kan kalau misalnya dulu kan mungkin orang Jawa ya di Jawa saja, orang Kalimantan di Kalimantan, orang Papua ya hanya ada di Papua. Tapi kalau sekarang itu kan di kampung saya saja sudah dari mana-mana sudah malah jadi ya warga di situ. Nah, keberagaman yang seperti itu bisa nggak kemudian menciptakan budaya tolong menolong dengan baik? Karena kan perbedaan karakter dan sebagainya. Ya, sangat bisa Mbak. Ya, karena kan Allah itu menciptakan manusia laki-laki, perempuan, kemudian juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi katakan itu kalau orang Indonesia bisa membayangkan ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang memiliki keragaman budaya dan seterusnya. Nah, lita'arofu, agar kamu itu saling mengenal di antara mereka, di antara kamu itu saling mengenal ya. Kalau mengenal itu kan saling mengenal itu kan sama memahami ya. Tafahum, saling memahami. Kemudian karena tafahum itu kemudian tasamuh, karena tafahum maka tasamuh itu saling toleransi. Nah, itu toleransi sesuai dengan batas-batasan agama ya. Jadi saling mengenal, kemudian karena saling mengenal, maka kemudian tafahum, saling memahami, saling memahami ya. Kemudian tidak semua harus seperti kita, mereka sudah punya latar belakang sendiri, akar budaya yang berbeda dan turun menurun, dan itu tidak bisa tercabut begitu saja. Maka harus saling memahami dan bagaimana kita juga toleransi. Nah, kalau begitu itu kan apapun yang kita sampaikan, kemudian dengan bilhal tadi, mereka kan akan merasa bahwa dengan bergaul dengan kita, kehadiran kita, kehadiran orang yang datang kepada mereka, ini kan bagi mereka merasa bermanfaat dan bisa mengentaskan dari keterhimpitan, ya, keterhimpitan ekonomi, keterhimpitan dari masalah. Nah, oleh karena itu mereka akan mudah diterima, gitu ya. Siapa yang jadi, datang itu akan mudah diterima. Bukan sebagai penghambat gitu ya, tidak sebagai penghambat keberagaman budaya di Indonesia itu tidak akan menghambat budaya tolong menolong itu ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya dalam Islam nih Bu, dalam Islam itu konsep ta'awun itu seperti apa? Kan Islam itu agama yang penuh rahmat ya Bu, rahmatan lil alamin. Pasti Islam itu punya konsep yang luar biasa tentang ta'awun. Di beberapa ayat dalam Al-Quran itu juga jelas-jelas menyinggung tentang keharusan tolong menolong dan lain sebagainya. Kalau di Islam sendiri gimana Ibu? Ya, kan banyak sekali ayat-ayat ya, ayat-ayat tentang infak. Ya. Kalau kita bertadarus ya, mengaji Al-Quran, kemudian kita simak maknanya, kalau kita catat, ini yang tentang infak itu banyak sekali. Nah, bahkan ini amal soleh. Jadi bahkan amal soleh itu menjadi manifestasi iman. Belum sempurna iman seseorang kalau belum mampu memanifestasikan dalam amalan nyata yang namanya amal soleh. Maka ayatnya itu kan rukun sekali ya. Amanu wa amilu sholihah itu banyak sekali. Ya, kemudian juga sabda Rasulullah itu biasanya kan barang siapa ini itu tentang kesolehan vertikal ya, kesalahan antara tentang ibadahnya, tetapi tentu itu diikuti dengan kesolehan sosial. Gitu. Jadi kesalehan sosial ini loh Bu. Seseorang itu menjadi sempurna imannya kalau dia itu mampu memanifestasikan keimanannya itu dalam amalan nyata, yaitu amal soleh, antara lain itu tadi berinfak, sedekah, membantu sesamanya. Ya, bahkan Allah itu akan menolong kamu jika kamu itu menolong orang sesamanya. Seorang mukmin tidak sempurna imannya jika dia itu kenyang sedangkan tetangganya lapar. Kalau kamu memasak, banyakkanlah kuahnya. Ini kan kata kiasan saja bukan kok terus kuah betulan. Itu bagaimana diperbanyak sehingga bisa untuk berbagi dengan tetangganya. Betul. Bahkan
kalau misalnya sampai tetanggamu mencium bau masakanmu, Iya. kamu harus berbagi dengan tetanggamu. Iya. Kita sering saling goda itu Bu di Iya. komplek. Saya kan tinggal di perumahan yang rumahnya benar-benar jejer-jejer ya Bu ya. Kalau zaman dulu itu kan antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya kan jauh. Jauh. Nah kalau di perumahan itu kan jejer-jejer. Kita sering saling menggoda gitu di grup. Ayo, Masa apa gitu. ayo sunnah Rasul. Kalau misalnya tetanggamu mencium bau masakan harus dibagi ya, seperti itu. Jadi memang luar biasa ya Bu ya kalau Iya. dalam Islam itu konsep tentang ta'awun, dan itu juga yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan juga berangkat dari itu ya Bu ya. Iya. Jadi lazismu itu juga berangkat dari situ, adanya lazismu itu kan Iya. juga berangkat dari Menyalurkan dana ta'awun itu ya banyak menyalurkan ke arah dana ya, ta'awun itu. Ya, memang tadi Saya kan itu menjenengan ngendika nek bilang kalau Indonesia itu alamnya kan seperti ini ya. Nggih. Tadi dari berbagai pulau, ribuan pulau kan juga rawan bencana, banyak rawan bencana. Iya, Bu. Lah maka itu ta'awunnya sangat terlihat sekali di masyarakat Indonesia ini. Saat di suatu tempat terjadi bencana, ini gerakan ta'awun itu sejak dari ujung Aceh sana sampai di ujung timur itu tergerak hatinya semua untuk berta'awun gitu ya. saling menolong itu tadi ya Bu ya. Oke Bu, nah kita masuk ke era milenial ini Bu, Ya. era medsos. Sering banget di dunia permedsosan, di Facebook terutama ya Bu, kalau anak saya bilang Facebook itu tuh punyanya orang tua katanya. Kalau anak-anak kalau remaja itu tuh Instagram. Ibu tahu. Cuma dengar aja. Terus ada TikTok apa itu ya? Di Facebook itu kan kita sering banget itu Bu lihat gerakan-gerakan, misalnya ini ada kakek yang seperti ini, kemudian silahkan yang mau membantu seperti salurkan ke ini atau panti asuhan yang kemudian kekurangan A, B, C, kemudian ini bahkan sampai di generasi milenial itu gerakan-gerakan seperti itu tuh kan ada. Ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana gerakan-gerakan seperti itu bisa nggak kemudian itu diartikan sebagai ta'awun dalam konsep pemberdayaan. Jadi kan tidak hanya sekedar memberi, tapi apa yang diberikan itu juga bernilai berdaya dalam masyarakat. Nah tapi kan fenomenanya sekarang ya sudah ngasih kayak gitu tanpa ada pemberdayaan terhadap masyarakat. Ya memang seharusnya kalau akan melakukan ta'awun di suatu tempat itu memang harus didahului dengan need assessment ya. Jadi menganalisis dulu, analisis kebutuhan masyarakat setempat yang akan menjadi sasaran pemberdayaan gitu. Jadi tidak terus memberi terus ya. Kemudian setelah analisis kebutuhan itu, kemudian menyertakan masyarakat setempat. Jadi masyarakat di mana mereka yang akan menjadi sasaran pemberdayaan itu disertakan sejak perencanaan, pelaksanaan, kemudian nanti sampai pada monitoringnya misalnya ya itu kan. Nah ini kan kalau seperti itu kan nanti bisa pemberdayaan itu bisa berkelanjutan. Nah itulah kenapa kemudian yang namanya yang dibawa oleh persyarikatan itu ada al-harokah at-tanwiriyah, gerakannya itu gerakan pencerahan. Nah, gerakan pencerahan itu kan meliputi beberapa hal ya, misalnya pembebasan. Membebaskan itu kan juga ekspresi dari ta'awun ya, dibebaskan dari ketertinggalan, ketertindasan dan sebagainya, kemiskinan. Nah kemudian setelah dibebaskan maka kemudian diberdayakan. Nah, bagaimana memberdayakan ini? Memberdayakan. Nah, maka dulu kan ada rumah miskin segala itu ya, setelah ditolong, kemudian disehatkan, kemudian di rumah miskin agar mereka itu berdaya. Nah, justru seperti lazismu itu justru bagaimana sasaran-sasaran pemberdayaannya itu misalnya ya untuk pemberdayaan ekonomi itu kan bagaimana
upaya-upaya yang dilakukan dari mustahik menjadi muzaki. Nah, ini kan proses yang luar biasa untuk mengupayakan mustahik pada muzaki. Nah, itu tetap pemberdayaan. Sampai terbentuk koperasi dan sebagainya, sampai kemudian yang lainnya itu pemajuan. Pemajuan. Nah, jadi kepedulian kepada pendidikan. Nah, ini jadi maka kemarin pada saat COVID ini kan banyak sekali orang-orang yang terpuruk ekonominya, kemudian anaknya terlantar, tidak bisa melanjutkan kuliahnya, studinya. Nah, ini di sini hadirlah ta'awun ini untuk menolong mereka agar jangan sampai anak tidak sekolah karena ketiadaan bencana. Kemudian ada juga banyak orang tuanya yang meninggal, maka banyak meninggalkan yatim. Nah, inilah kemudian bagaimana ini didata kebutuhannya itu. Jadi awalnya tuh pendataan kebutuhan, ini butuh pendidikan, butuh ini pengentasan kemiskinan. Nah, baru kemudian juga masyarakat dilibatkan dalam kegiatan itu. Nah, sehingga nanti sesudah berlanjut ini pemberdayaan di suatu tempat sasaran ini menjadi berlanjut. Gitu. Memang ada beberapa ini Bu, kayak misalnya di ini ya, saya biasa kalau misalnya berangkat dari pengalaman saya pribadi. Jadi misalnya kita itu membantu seseorang tapi kok terus malah jadi kayak ketergantungan itu loh Bu. Dan itu banyak sekali kasusnya. Jadi yang dipahamkan sebetulnya masyarakat secara luas ya Bu ya, bukan hanya para muzakinya itu, tapi masyarakat yang kemudian menerima bantuan itu kan juga harus dipahamkan. PR-nya itu kan jadi PR tersendiri buat kita Bu, memahamkan bahwa kita jangan tergantung terus nih sama orang. Kan ada yang selalu menggantungkan, nanti gampang anak saya tak mintakan ke ini, anak saya tak mintakan ke ini, kalau misalnya jadi hidupnya itu pasrah itu loh Bu. Nah itu mungkin ya karena kesalahan, bisa dibilang kesalahan nggak ya Bu? Salah menerima bahwa banyak kok orang yang akan menolong saya kayak gitu. Nah itu kan juga PR ya Bu ya untuk. Jadi kultur untuk menjadi pemberi tangan di atas itu memang harus ditanamkan. Nah, kemudian juga dari subjek-subjek itu tadi, subjek gerakan tadi, itu supaya dipahamkan. Jadi bantuan itu jangan hanya karitatif terus sesaat itu ya, tetapi juga bagaimana itu tidak hanya diberikan ikannya, tetapi bagaimana bantuan itu sebagai kail, nah, yang bisa merupakan modal. Kemudian juga di pemberdayaan itu artinya kan dilatih, diarahkan bagaimana jiwa mandiri. Nah, ditanamkan jiwa mandiri, jiwa mandiri kepada masyarakat, sehingga nanti bisa bukan hanya seperti yang menjenengan gambarkan tadi, ya, menjadi tangan yang di bawah itu memang dakwah kita itu, dakwah budaya itu sampai pada budaya-budaya yang seperti itu bagaimana dibangkitkan gitu loh. Jangan terus menjadi tangan yang di bawah, tapi bagaimana menjadi tangan yang di atas gitu. Ya. Baik Ibu, sebelum kita teruskan obrol-obrolnya, saya akan menyapa kembali untuk pemirsa yang masih setia bersama kami di ruang Zoom meeting, kemudian yang di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Kami mengajak Bapak Ibu untuk sharing. Silahkan kalau misalnya ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan bisa dituliskan di chatroom dan bisa dituliskan di komentar di YouTube. Ibu Mahsun, kebetulan Ibu kan di Lazismu ya Bu ya, jadi kalau bicara tentang ta'awun itu kan luar biasa programnya Lazismu itu. Kira-kira nih Bu, sudah seberapa jauh program Lazismu tentang pemberdayaan istilahnya Bu, merangkul dari Sabang sampai Merauke? Ya,
terkait dengan pemberdayaan itu. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, kantor Lahyismu itu kan sudah ada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke ya nanti untuk Desember ini ada Rakernas. Dan kemudian bisa dilihat gerakannya. Begitu Sulawesi Barat ada bencana, semua tergerak. Di saat Sulawesi Barat sedang menjadi perhatian semuanya, kemudian ada di Kalimantan ya, Kalimantan itu iya, ada banjir, iya, udah di mana ada itu, tapi terus bergerak. Jadi alhamdulillah ibarat apa itu tombol, itu tekan tombol, ini misalnya lampu sudah ada di mana-mana ya, tekan tombol semua menyala. Nah, itu ya. Jadi dari pusat tekan tombol semua menyala. Bahkan di satu tempat itu bisa nekan tombol, di sini ada bencana loh, semua menyala gitu. Dan itu sampai ke pemberdayaan masyarakatnya ya Bu, iya, ya, tidak berhenti di memberikan bantuan sesaat bencana, tapi kemudian berlanjut sampai ke pasca bencana itu mesti kan meninggalkan dampak ya. Nah ini dampak dari adanya bencana ini terus diikuti terus, seperti apa dilakukan terus gini. Nah, sehingga tadi programnya itu dari yang yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang rumahnya akan roboh menjadi ada bedah rumah itu menjadi tegak, dari guru yang nasibnya saat pandemi seperti itu bagaimana ada gerakan peduli guru, kemudian saat ini apa itu ada pembelajaran daring. Karena kan kita membayangkan yang di pelosok-pelosok kan nggak ada daring. Iya betul Bu. Maka kemudian Lahyismu juga ada gerakan ini tabletmu itu, ya jadi kemudian membagi tablet-tablet di sekolah-sekolah yang di situ tidak ada jaringan. Bagaimana kemudian juga melatih guru-guru bisa mengoperasikan pembelajaran dengan ini. Jadi luar biasa ya Bu ya. Karena kan mempunyai 6 pilar ya, 6 pilar gerakannya itu. Ya, pilar pendidikan, pilar kesehatan, kemudian juga pilar dakwah sosial, kemudian ekonomi, kebencanaan, dan masih ada satu lagi kesehatan budaya, kesehatan. Jadi menyeluruh dari 6 pilar itu dilakukan semuanya. Ini juga Bu, Ibu menyinggung kesehatan, saya jadi ingat Lahyismu Muhammadiyah itu kan punya klinik apung gitu loh Bu. Oh ya. Nah, klinik apung itu kan kalau saya melihat luar biasa sekali itu. Dananya dari seluruh Indonesia kemudian difokuskan untuk membuat klinik apung di satu daerah yang benar-benar membutuhkan. Nah, sampai sekarang gimana Bu? Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil menunggu ada pertanyaan, ada komentar dari pemirsa. Gimana sekarang? Apa kabar itu Bu klinik apung itu? Klinik apung itu kan perwujudan dari budaya Tawun itu tadi. Ya. Jadi ini akan digiatkan kembali. Jadi sekarang juga masih, tetapi ini akan digiatkan kembali untuk keberlanjutan dari program klinik apung itu tidak berhenti sesaat, tetapi akan masih sampai sekarang masih terus ini Bu, masih terus berlayar. Ya. Kalau berlayar ya karena memang di luar Jawa itu kan kadang-kadang ombaknya itu besar sekali. Oh iya betul. Kemudian spare part ya. Spare part itu apakah masih memadai atau tidak itu harus memang jeli ya ke arah sana. Jadi sewaktu nanti sudah siap dengan spare part yang baru ini siap untuk berlayar kembali. Itu satu kapal Bu, satu kapal atau sudah punya beberapa? Ya ini yang kebetulan saya bukan tidak membidangi yang itu ya. Ini kan periode yang dulu ya, sampai sekarang pun juga masih terus di ini. Saya selalu membanggakan itu di depan murid-murid saya. Saya kan kebetulan guru Muhammadiyahan Bu. Jadi ketika saya bercerita tentang klinik apung itu kan mengimajinasikan anak-anak itu kan lebih bisa paham tuh, wah ini loh bukti nyata bahwa tolong menolong itu tuh enggak hanya sekedar di tetangga kemudian di ini, tapi kita bisa
menolong saudara-saudara kita memang yang ibarat orang jauh. itu betul-betul harus fit untuk berlayar. Kalau Kalau orang ya, tetapi sebagai sebuah kapal. Ya itu. semoga setelah ini nanti akan banyak lagi kapal-kapal apung yang bisa berlayar di perairan Indonesia, jadi bisa semua daerah-daerah yang tidak terjangkau. Kan sampai sekarang kita juga masih sering mendengar ya Bu ya. Ada beberapa daerah yang ketika ada warganya sakit kemudian kesusahan untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Nah itu Bu Mahsun, pandemi dan gerakan ta'awun sosial. Gerakan ta'awun sosial itu gimana Bu? Ya itu tadi yang kita bicarakan selama ini kan juga ta'awun sosial ya, permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu apa saja, kemudian kita lakukan dengan gerakan ta'awun ya, dengan mengumpulkan dana. Itu kan bukan hanya saja, ta'awun itu bukan hanya kemudian mengumpulkan dana diberikan secara karitatif, itu tidak, tetapi yang namanya ta'awun itu kan ada beberapa ya, memberi bisa. Kemudian juga membantu, ya kan? Iya. Anunya itu loh, wujudnya itu bisa memberi, bisa membantu. Kemudian membantu itu pun juga bermacam-macam dalam tanda petik ya, membantu. Kemudian dalam memberi itu juga bisa memberi bukan hanya wujud dana, bukan, tetapi memberi ide-ide, kemudian memberikan semacam nasihat, kemudian memberikan bantuan berupa ilmu, jadi konsultatif ya, segala permasalahan dihadapi itu. Pandemi ini memang ini ya Bu ya, satu sisi banyak sekali yang terdampak dan kemudian menjadi istilahnya kalau secara ekonomi itu benar-benar terpuruk. Tapi di satu sisi yang lain kita jadi bisa melihat bahwa ternyata budaya tolong menolong di Indonesia itu masih sangat-sangat kental. Ada namanya istilahnya apa Bu? Yang sering dibahas di LK, Jogotonggo. Ya Bu, Jogotonggo apa itu Bu? Jadi kalau misalnya kegiatan, kalau misalnya ada warga yang kena dampak COVID, ada yang kena COVID. Kemudian para tetangga secara harus isoman, kemudian tetangga menjaga dia. Menjaga dia itu kan benar-benar terlihat. Ada beberapa daerah yang bahkan perangkat desanya tidak menggerakkan, tapi antar warga sendiri yang kemudian punya inisiatif. Nah itu kan terlihat sekali di era pandemi ini budaya ta'awun itu. Jadi itu sudah merupakan budaya ya, keterpanggilan nurani untuk membantu sesamanya. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa ternyata bukan hanya orang yang berkelebihan saja, tetapi orang yang pas-pasan saja, bahkan agak kekurangan pun juga bagaimana tergerak untuk memberi sebisanya begitu. Ya, itu luar biasa kan, ada ya gerakan untuk cantelan itu ya. Nah ya apa istilahnya Bu, cantelan ya. Pasang itu di kalau depan pintu. Kalau saya lihat cerita-cerita di grup LK seluruh Indonesia itu kan, LK ini bikin program cantelan. Apa sih Bu istilahnya cantelan? Ya, kalau di Jawa cantelan. Yang kemudian siapapun bebas menaruh barang, bebas menaruh dan bebas mengambil dan sepertinya memang belum pernah dengar cerita ada orang-orang yang kemudian mengambilnya secara berlebihan. Kalau di daerah saya itu, saya sih alhamdulillahnya belum pernah mendengar cerita itu. Artinya apa? Bahwa masihlah terjaga tentang ininya rasa ini. Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Jadi memang harus ada langkah nyata yang tadi disampaikan Mbak ini ya, langkah nyata yang dilakukan oleh subjek dakwah, subjek gerakan yang menggerakkan ta'awun itu. Nah, yang pertama ya itu kan pembinaan keimanan, itu terus pembinaan keimanan kepada masyarakat ya, terus dilakukan. Kemudian yang lain menyadarkan tentang kewajiban menciptakan ukhuwah, menciptakan persaudaraan. Persaudaraan itu kan sesama ditanamkan Muslim terus kepada masyarakat.
itu persaudaraan. Persaudaraan itu ya ada sesama Muslim, kemudian ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah Islamiyah sesama Muslim, ukhuwah basyariyah ya sesama manusia, kemudian ini ukhuwah watoniyah sebangsa. Nah tadi ya berlain-lain budaya atau juga berlainan agama, tetapi ada ukhuwah watoniyah ini, jadi persaudaraan sebangsa. Maka dalam Al-Quran itu kata al-akhun sampai 52 kali disebut dalam Al-Quran. Itu saking pentingnya persaudaraan ini. Ya, itu memang harus disadarkan kepada masyarakat kewajiban menciptakan persaudaraan, sehingga kan tidak ada pertikaian dan sebagainya. Kemudian memotivasi umat ya, mampu memanifestasikan iman dalam amal nyata. Ini jadi dari tadi yang kami sampaikan tadi ya, harus mampu memanifestasikan iman dalam amal nyata. Nah, itu kan akan sangat dirasakan manfaatnya oleh yang membutuhkan gitu ya. Kemudian juga membangun jiwa mandiri. Nah, terus ini jadi tidak bergantung saja, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat kemudian akan memiliki jiwa mandiri. Nah, kalau setelah mandiri ada kelebihan memberikan kepada yang lain. Kemudian juga mendorong masyarakat menjaga lingkungan. Nah, ini agar tidak terjadi bencana. Kemudian juga mengajak masyarakat selalu memiliki semangat kerjasama. Tadi kan mengajak masyarakat menjaga lingkungan, kemudian mengajarkan masyarakat selalu semangat untuk melakukan kerjasama, kemudian menghargai dan mengapresiasi ekspresi dari masyarakat. Karena budayanya berbeda, toh. Tadi kan orang sana tinggal di sini, tinggal di sana. Iya, Bu. Kemudian subjek perubahan, subjek pemberdayaan ini juga harus mengapresiasi ya, harus mengapresiasi ekspresi dari budaya masyarakat. Namun ya tetap pada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, tidak larut tetapi tetap bisa memegang teguh sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan yang pasti tidak bertentangan gitu. Dengan syariah. Yang penting itu jangan sampai toleransi tetapi berlebihan tanpa memperhatikan syariah. Ada pertanyaan dari Ibu Ati ini, Bu. Ini di Zoom meeting ya, Mas ya. Sangat sulit menemukan orang du'afa yang dibantu modal agar mandiri. Mereka lebih suka dibantu dengan uang yang sedikit tapi bisa langsung dibelanjakan. Nah, ini fenomena yang sempat kita obrolkan sedikit tadi, Bu. Jika diberi modal kemudian tahun depan diharapkan sudah mandiri bahkan mampu menolong orang lain, mereka memilih menolak bantuan seperti itu. Bagaimana menyadarkan pada kaum du'afa bahwa modal itu penting daripada sekedar uang cash yang kecil, tapi mereka berharap mendapatkannya terus. Itu, Bu. Ya, untuk penyadaran itu kan perlu proses. Dan proses itu kan tidak bisa instan ya. Harus pembinaan secara berkelanjutan, harus pendekatan yang baik, kebutuhan mereka kita bisa menjawab. Nah, kemudian juga dibina secara terus-menerus ya, makna dari kemandirian ini, makna dari tangan di atas. Nah, ini kan saya kira dari berbagai arah ya. Dari berbagai arah, dari segi bagaimana mengubah sikap mentalnya itu. Nah, kemudian menjadikan dia itu orang yang memiliki semangat untuk bekerja. Nah, itu terus itu ditanamkan. Jadi untuk menjadi orang yang produktif kemudian mandiri itu butuh proses dan ketelatenan itu kesabaran ya, kesabaran, ketekunan dari para subjek-subjek perubahan ini. Ya, insya Allah nanti akan bisa. Dari sekian itu mesti ada yang bisa. Jadi yang jadi. Ya itu ya kasuistik saja kan banyak orang betul. Yang sukses, orang yang berhasil itu awal mulanya kan dari ketidakberdayaan, tapi bangkit menjadi berdaya. Kemudian istilahnya masa lampau itu jangan, misalnya alon-alon waton kelakon, nerimo ing pandu, misalnya seperti itu supaya juga diubah ya. Ya memang betul nerimo ing pandem itu bukan terus berhenti, tetapi juga harus terus maju juga berikhtiar gitu. Ikhlas itu bukan menerima keadaan
dan kemudian diam, Ya. tapi juga harus ada yang dilakukan kan gitu ya Bu ya. Apa ya, pasrah kan seperti itu yang tadi saya sempat ini dengan Ibu Tawakal itu iya, karena saya berangkat dari cerita di sekolah saya itu kan ada beberapa orang tua yang kerjaannya itu menanyakan, Bu, ada donatur nggak buat saya, kayak gitu-gitu tuh loh Bu, ada donatur nggak buat saya. Jadi yang dicari itu donatur, nggak pengen anaknya sekolah di situ, tapi dia nggak mau, tidak, memang benar-benar terlihat tidak ada usaha untuk mendanai secara mandiri. Jadi benar-benar istilahnya menggantungkan kepada donatur. Fenomenanya memang seperti itu. Iya. Jadi yang harus ditanamkan itu tadi ya Bu ya, kesadaran bahwa tangan di atas itu bagaimanapun juga lebih baik daripada tangan di bawah, dan kesadaran untuk hidup mandiri. Nah itu PR terbesar. Mungkin itu bisa dilakukan dengan bilisan dulu ya Bu ya. Ya, bilisan, kemudian disentuh disentuh dengan hati, nanti akan menerimanya dengan hati. Kemudian dibuka pikirannya. Kemudian dilatih sesuai dengan minatnya itu kira-kira potensinya apa. Setiap manusia itu insya Allah memiliki potensi, tapi kadang-kadang potensi itu kan tidak digali. Iya betul. Ya, kalau potensi itu digali, kemudian bisa dikembangkan, inilah kemudian itu jalan untuk bisa mereka menjadi insan yang mandiri. Gitu. Semoga semakin banyak orang-orang yang sadar ya Bu ya. Ya. Ibu, saya mau nanya nih Bu. Sebenarnya rada ragu sih. Sekarang itu kan banyak sekali ustadz nggak apa-apa ya Bu ya, ustadz yang kamu bersedekahlah kamu sekian, nanti pasti akan dilipat gandakan. Jadi ketika bersedekah, ketika memberi itu ada harapan akan mendapatkan yang lebih. Itu kalau menurut Ibu gimana? Ya. Boleh nggak berharap seperti itu? Ya, memang Al-Quran dan Rasul itu kan juga diutus menyampaikan ayat-ayat itu, firman-firman Allah itu memang dalam Al-Quran kan ada hal yang gembirakanlah, jangan dipersulit, kemudian berilah kabar gembira, kadang-kadang juga mempertakuti. Lah memang Al-Quran itu bilang kalau Al-Quran menjelaskan barang siapa berinfak nanti kan akan diberikan 10 kali lipat, seperti tumbuh 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu akan berbuah 100. Jadi 1 sama dengan 700 gitu ya. Nah, kemudian tetapi jangan itu terus. Jadi yang disampaikan itu jangan yang itu terus. Ada lagi in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik itu hakikatnya berbuat baik pada dirimu sendiri gitu ya. Kita kan mendengar seperti itu. Itu jadikanlah itu sebagai ayat-ayat motivasi saja gitu loh. Nah, tetapi memang baiknya itu ada imbangannya. Imbangannya yang disampaikan itu juga etos kerja. Makulik malu, beramalah kalian, berkaryalah kalian. Fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan seterusnya. Maka Allah akan melihat amalanmu itu, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat karyamu itu. Jadi beramal terus berkarya. Nah, terus man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa beramal soleh, sebenarnya beramal soleh pada dirinya sendiri. Nah, dan ini kan ada motivasi-motivasi. Iya. Ya komik malu ala makanatikum, ada dalam surat apa ya, yang Al-An'am ayat berapa saya lupa. Nah, kemudian surat Az-Zumar 39 itu juga ada. Nah, bekerjalah kamu, menurut potensimu, kebisaanmu, ala makanatikum, sesuai kedudukanmu, sesuai kebisaanmu, gitu ya. Nah, aku pun bekerja
seperti kamu. Nah, itu jadi harus imbang. Jadi Ustadz itu kadang menyampaikan jangan hanya itu terus, dia tapi Bu. harus ada imbangan Iya, di sini begitu. betul, Jadi betul. dan kita juga tidak harus menghitung-hitung nanti aku begini nanti akan mendapat begini. Ya memang hitungan itu adalah Allah. Itu Iya, adalah betul. matematika Allah. Yang penting kita kan diperintahkan oleh Allah supaya beramal, menebar kebaikan. Itu kembalinya pada dirinya sendiri, memang begitu. Bahkan ada ya Bu ya, ini fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan ada orang yang kemudian memberi sodakoh, memberi sedekah itu harus di hari Jumat, karena di hari Jumat itu pahalanya Banyak berlipat ganda. fadilahnya. Ya. Jadi ada orang datang ke saya, kemudian dia menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada anak-anak yang yatim. Dan saya harus memberikannya di hari Jumat Bu. Jadi itu kan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, dilipat gandakan. Jadi seolah-olah yang mereka harapkan itu ya kembalinya itu bukan semangat memberinya, maksud saya bukan semangat memberinya, tapi apa namanya dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Semangatnya itu seolah-olah, kalau saya menangkap sih ya Bu ya, kan saya malah kadang-kadang itu pernah Bu, saya keceplosan itu bilang gini, tapi saya nggak mau kalau ada syarat-syarat harus hari Jumat, harus apa, karena itu beban tersendiri buat saya. Kalau memang mau di hari Jumat ya datanglah di hari Jumat, jangan datang dititipkan ke sayanya hari Senin, tapi saya harus memberikannya di hari Jumat. Nah nanti kalau saya lupa gimana kan? Ya gitu, itu memang tidak bersalah ya, karena Iya. memang ada dalil-dalil yang keutamaan hari Jumat. Iya betul. Jadi ya keterbatasannya itu memahami sampai di situ, tidak memahami pada ayat-ayat yang lain. Ada dalil hadis-hadis yang lainnya. Padahal kan luar biasa. Mayasara kurbatan min kurabidunya yasarallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh temannya sesamanya, maka ia pun akan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi besok pada hari kiamat. Banyak sekali. Sebenarnya memang pelajaran itu harus berimbang. Iya Bu, betul. Jadi berimbang gitu ya. Ini ya Bu ya, PR kita sebagai kader Aisyah dan Muhammadiyah untuk menyeimbangkan itu. Nggih Bu. Jadi biar kemudian tidak tidak terjadi hal-hal seperti itu. Saya kadang-kadang tuh sampai kok syaratnya banyak banget. Ada lagi yang syaratnya harus anak yatim. Kalau nggak anak yatim dia nggak mau. Jadi padahal di tempat saya itu lebih banyak du'afanya ketimbang anak yatim kan gitu. Ya kayak itu kita jelaskan. Ranting kami kan juga banyak memiliki anak asuh ya. Dulu 74, sekarang 47. Nah, itu kan banyak orang yang ini untuk yatim, tetapi kita berikan penjelasan. Sebenarnya ini memang anak asuh kami itu ada sebagian yatim, tapi sebagian itu seperti yatim. Nah, gitu. Nah, ya, kondisinya oleh seperti orang tuanya gitu ya. Orang tuanya. Kemudian sebagian itu miskin yang itu juga menerima kok. Cuma pendekatan kita saja bagaimana. Ya, banyak sekali PR-nya ya Bu ya ternyata. Satu sisi budaya ta'awun itu sudah luar biasa, tapi satu sisi kita juga masih punya PR besar untuk memberikan penyadaran pemberdayaan biar mereka mau mandiri. Kemudian ini ada lagi Bu, kemarin saya baru ikut pengajian Ustadz Miftah. Jadi kemarin itu Ustadz Miftah itu sempat menyinggung soal jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita itu bisa berdiri sendiri, tapi kita itu butuh orang lain untuk kita menjadi manusia yang baik. Nah itu saya kok langsung luar biasa sekali ini. Jadi kita memberi itu agar kita menjadi manusia baik, bukan kemudian kita memberi agar besok kita menolong orang agar besok kita ditolong orang, tapi kita menolong orang agar kita jadi manusia yang baik sebagai perwujudan manusia masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tinggal 3 menit lagi waktunya Bu Mahsun.
closing statement dari Ibu tentang obrolan kita pada sore hari ini, ta'awun dalam pendekatan budaya. Monggo Bu Mahsun. Jadi kita gerakkan ya budaya ta'awun itu walaupun sudah menggembirakan ya, apalagi di masa pandemi, tetapi itu tetap kita gerakkan dan kita kita istilahnya sadarkan kepada generasi muda agar ini berkelanjutan ya budaya-budaya ta'awun ini. Nah, misalnya kan tadi ya ada budaya kerjasama, gotong royong, kemudian membantu, memberi, termasuk memberi bantuan itu kan ada ilmu, ada kemudian ide dan yang lain-lain ya. Kemudian ini Mbak, tadi yang saya tidak sampaikan itu mengenai hikmah ya. Oh iya. Ya, hikmah barangkali ini yang terakhir itu akan saya sampaikan mengenai hikmah. Hikmah dari ta'awun itu misalnya yang pertama itu memupuk rasa persaudaraan. Ya toh, dengan berta'awun itu memupuk rasa persaudaraan. Kemudian juga yang lainnya itu menciptakan hidup yang damai. Ya, karena saling memahami tadi ya. Lita arafu, saling mengerti, saling mengenal. Ya, saling mengenal. Kemudian juga memudahkan atau melapangkan urusan. Nah, ini kan banyak sekali ya keterpurukan, kemudian ada subjek yang datang kemudian mengangkat dari keterhimpitan masalah atau keterhimpitan ekonomi misalnya dengan ta'awun itu. Kemudian juga problem yang ada itu teratasi ya. Kemudian menenteramkan hati dan jiwa dengan adanya ta'awun ini ya. Kemudian yang terakhir itu kan ta'awun itu merupakan perintah yang bernilai ibadah. Perintah yang bernilai ibadah. Jadi kalau kita berta'awun tidak mengharapkan ini kembali, tetapi itu adalah urusan Allah ibadah. Karena ini berupa ibadah dan ini manifestasi dari keimanan kita yaitu amal soleh. Kita harus selalu membangun kesolehan itu, bukan hanya kesolehan vertikal tetapi kesolehan horizontal. Dengan ini semangat budaya ta'awun ini kita tegakkan. Oke, baik Ibu Mahsun, luar biasa obrolan kita pada sore hari ini. Kita sudah 1 jam ya Bu ya. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia selama 1 jam, sudah bergabung di Zoom meeting, kemudian sudah bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sudah bergabung di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan yang sudah juga bergabung di Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ibu Mahsun, terima kasih sekali. Semoga Ibu sehat terus amin, terima kasih. Semoga pandemi juga segera berakhir biar kita lebih sering bisa bertemu lagi ya Bu ya di ruangan LK. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.